Pelukis. Cerita dimulai di pameran 7 era baru Mori, yang sangat menarik perhatian dan tampaknya sukses. Banyak orang datang untuk mengucapkan selamat kepada Mori, pemilik karya, yang mengatakan kepada media bahwa pencapaiannya berkat model cantik bernama Nana yang menjadi inspirasi baginya untuk terus menciptakan karya baru. Sementara para penggemar meminta tanda tangan dari Mori, seorang wanita berhenti untuk melihat lukisan Nana. Saat Mori melihatnya, dia merasa wanita itu sangat menawan. Dia kemudian mendekatinya dan bertanya apa yang mengesankan dari lukisannya. Wanita itu mengatakan bahwa karyanya sangat baik. Tetapi, meskipun modelnya cantik, jika dilihat lebih dekat, ekspresinya terlihat aneh. Mendengar kritiknya, Mori hanya bisa tersenyum dan tertawa kering. Wanita itu menyarankan Mori untuk mengganti modelnya. Mungkin hari itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian, gambar beralih ke 2 hari kemudian, saat Mori sedang menciptakan karya lukisan baru dari Nana. Hari itu tampak sepi, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Model Nana kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak apa-apa, dan dia berkata bahwa hari ini, Nana terlihat lebih cantik lagi. Pameran berikutnya pasti akan baik seperti biasa. Di tengah percakapan, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita. Ketika mereka menoleh, itu adalah suara tawa dari seorang wanita di pameran Mori. Tanpa tahu bagaimana dia bisa masuk ke rumah Mori, dia bertanya kepada Mori, apakah dia masih menggunakan model yang sama. Mendengar itu, Nana bertanya kepada Mori, siapa wanita itu dan mengapa dia berbicara dengan cara yang tidak sopan. Wanita yang masuk itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang melihat pameran Mori beberapa hari yang lalu, dan dia juga mengatakan bahwa Mori akan menjadikannya sebagai model. Karena dia menganggap Nana membosankan, dia menatap Nana dan berkata bahwa ekspresinya aneh, sehingga membuatnya tidak ada mood untuk melukis. Melihat sikap Mori yang tampak diam hari itu, Nana mulai percaya pada apa yang wanita itu katakan tentang Mori, dan pergi dari rumah tanpa mendengarkan penjelasan Mori sedikit pun. Setelah itu, Mori berbalik dan berkata kepadanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Karena dia baru saja membuat rekan kerja pentingnya salah paham. Dia berkata bahwa, jika begitu, biarkan dia menjadi modelnya. Mori pun setuju untuk menjadikannya model, karena di dalam hatinya, dia juga ingin dia ikut serta dalam proyek tersebut. Selama dia menjadi model untuk lukisannya, Mori bertanya namanya, dan dia menjawab bahwa namanya Tommy. Dia mengenal rumah Mori, karena dia terkenal dan memiliki rumah terbesar yang dikenal semua orang. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada wanita lain yang berani melakukan hal seperti ini jika tidak cukup cantik seperti dirinya. Namun, dia tidak yakin apakah Mori bisa melukis kecantikannya di kanvas. Karena hingga saat ini, tidak ada pelukis yang berhasil melukis kecantikannya. Dia ingin menyimpan kecantikan ini agar tetap ada selamanya. Setelah Mori selesai melukis Tommy, ketika dia melihat hasilnya, dia bertanya apakah ada orang yang menunggunya sambil tertawa. Itu membuat Mori merasa bingung mengapa lukisannya dianggap lucu dan tidak cantik. Dia bahkan berkata bahwa lukisannya belum mencapai 10% dari kecantikannya. Itu sangat mengecewakan karena dia memiliki banyak harapan. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia pun keluar dari rumah dan berkata kepada Mori, "Selamat tinggal, saya tidak ingin pelukis yang buruk lagi." Kini Mori berdiri tertegun dan bertanya-tanya, sebenarnya kecantikan yang dia maksud itu seperti apa? Di malam yang larut itu, Mori masih terjebak dalam rasa penasaran. Mengapa lukisannya dianggap tidak baik, yang justru membuatnya semakin ingin melukisnya? Dia ingin menangkap kecantikan yang dia maksud. Mori pun mulai melukis ulang gambar Tommy. Tetapi apapun yang dia lukis, dia tetap tidak puas dengan karyanya. Dia mulai minum lebih banyak. Suatu hari, saat Mori duduk minum di bar, dia bertemu dengan Matsuda, temannya. Matsuda bertanya, mengapa Mori memilih untuk mengadakan pameran? Apakah karena dia sakit? Mori yang tidak ingin menjelaskan banyak hanya mengangguk. Matsuda kemudian menceritakan bahwa Iwata, seorang pelukis patung, mulai menjadi perbincangan karena dia sedang meluncurkan karya baru yang sepertinya terinspirasi dari seorang model. Matsuda memuji model tersebut, mengatakan bahwa dia sangat cantik.
Mendengar itu, Mori merasa penasaran. Apakah Iwata yang biasanya membuat patung biasa-biasa saja, kini beralih ke model? Temannya menjawab bahwa mungkin model itu bisa mengubah pandangan Iwata. Matsuda bahkan menunjukkan foto keduanya yang berjalan bersama. Tetapi sayangnya, foto itu buram, sehingga wajahnya terlihat menakutkan. Begitu Mori melihatnya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah Tommy. Malam itu, Mori pergi ke rumah Iwata dan mengetuk pintu dengan keras. Ketika Iwata membuka pintu dengan wajah lelah, Mori langsung bertanya tentang karya patung baru dan ingin melihatnya. Namun, Iwata mengatakan bahwa karyanya belum siap untuk dilihat dan menyebut bahwa Tommy adalah miliknya. Sebelum berusaha menutup pintu, Mori tidak mau menyerah dan berkata bahwa dia tidak akan pulang dengan mudah. Dia bertanya apakah Iwata benar-benar bisa menangkap kecantikan Tommy, dan jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pulang. Jika Iwata tidak mau menunjukkan karyanya, Mori mengancam akan menggunakan kekerasan. Sebelum Mori mencoba menerobos masuk, dia memukul kepala Iwata dengan patung hingga Iwata terjatuh. Setelah itu, Mori masuk ke dalam rumah, sambil terus menyebut nama Tommy seperti orang yang kehilangan akal. Begitu dia masuk ke dalam, dia menemukan banyak patung yang rusak, seolah-olah Iwata telah mencoba membuatnya berulang kali, tetapi tidak pernah puas. Di samping itu, dia melihat Tommy berdiri dengan ekspresi datar, menatapnya sejenak. Sebelum dia berlari, dia menangis dan berkata bahwa dia sangat takut karena Iwata telah menghancurkan semua patung, mengatakan bahwa dia ingin membuat patung yang mirip dengannya. Dia merasa berdebar-debar karena bisa menyimpan kecantikannya. Namun, Iwata telah merusak semua karyanya tanpa sisa. Mendengar itu, Mori berjanji padanya bahwa dia akan memenuhi keinginannya. Dan kali ini, dia akan melukis kecantikannya di kanvas. Dia berjanji, dan Tommy sangat senang mendengar hal itu. Setelah itu, Mori mencurahkan semua kemampuannya untuk mencoba melukis kecantikan Tommy di atas kanvas. Selama melukis, dia terus memuji betapa cantiknya Tommy, dan dia tidak menolak, bahkan mengatakan bahwa pujian itu bukan yang pertama kali dia dengar. Dia juga menceritakan bahwa dia pernah diancam oleh seorang pria karena kecantikannya yang membuat banyak pria menyukainya dan berusaha untuk membunuhnya. Setelah kalimat itu, lukisan kedua Mori selesai. Dia membalikkan lukisan kecantikan Tommy untuk ditunjukkan padanya. Tetapi lukisan itu terlihat sangat aneh dan tidak realistis karena wajahnya tampak menakutkan. Selain itu, ada satu wajah lain yang terpasang di sampingnya, dan di lehernya seolah-olah ada bekas potongan. Melihat itu, Tommy merasa marah dan mengatakan bahwa Mori kejam dan merupakan pelukis terburuk. Mori merasa bingung mengapa lukisannya yang menurutnya indah justru membuatnya dihina. Tommy mengatakan bahwa dia bukan monster, jadi mengapa dia digambarkan seperti itu? Namun, Mori tetap bersikeras bahwa lukisannya tidak seperti yang dia katakan, dan meminta Tommy untuk melihatnya dengan baik. Dia mungkin melihat lukisan itu lagi, lalu melemparkan lukisan itu. Sementara itu, Mori terus bertanya padanya, apa yang salah dengan lukisan itu, meminta dia untuk memberi tanda dengan pena, yang membuat Tommy yang sedang marah tertawa, seolah-olah dia adalah model bipolar. Melihatnya tertawa dengan karyanya, Mori merasa marah dan mulai mencekiknya hingga dia mati. Malam yang gelap itu, suara pemotongan daging terdengar menunjukkan bercak darah. Dan potongan tubuh Tommy yang dipotong Mori berserakan di seluruh ruangan. Namun, potongan tubuhnya yang terpisah itu mulai tumbuh kembali, seolah-olah sel-selnya mulai membelah dan terus bertambah. Mori merasa bahwa Tommy adalah wanita yang memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, karena potongan dagingnya sedang tumbuh menjadi dirinya yang lain. Sebelum gambar itu menunjukkan matanya, potongan daging itu mengeluarkan suara memanggil namanya. Hasil darah. Kisah ini terjadi di tengah gunung saat Alsa dan Kana mengalami masalah mobil di tengah jalan dan mereka tidak tahu bagaimana mencari bantuan
Saat itu sudah hampir gelap, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan mengikuti jalan untuk mencari orang yang bisa membantu. Namun, meskipun mereka telah berjalan lebih dari 1 jam, tidak ada tanda-tanda orang atau rumah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah gubuk yang memberi mereka harapan. Alsa memperhatikan bahwa di dalam gubuk itu ada sekelompok anak-anak yang sedang duduk berkumpul. Dia pun memanggil mereka untuk meminta bantuan, tetapi tatapan anak-anak itu terlihat menakutkan dan kosong. Alsa bertanya kepada kelompok anak-anak itu dari mana mereka berasal dan apakah mereka memiliki telepon yang bisa dipinjam. Salah satu anak menjawab dengan dingin bahwa mereka tidak memiliki telepon. Alsa kemudian bertanya tentang busur panah, tetapi anak-anak itu tidak menjawab apa-apa lagi dan terlihat aneh dan menakutkan. Tiba-tiba, semua anak itu mulai bergetar, sehingga Kana harus menyarankan agar Alsa mencoba berjalan mendekati mereka sendiri. Kemudian, keduanya berjalan menyusuri semak-semak curam menuju sisi lain. Tetapi Kana memperhatikan bahwa sekelompok anak-anak itu mengikuti mereka. Dia pun memberitahu Alsa untuk menoleh ke belakang. Anak-anak itu terlihat aneh dan menakutkan sambil memegang tongkat di tangan mereka. Alsa bertanya kepada anak-anak itu apakah ada masalah dengan mereka, dan jika tidak, mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun, anak-anak itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan tatapan yang menakutkan. Tiba-tiba, ketika mereka berbalik dan melanjutkan perjalanan, sekelompok anak itu berlari menghampiri mereka dan memukul leher Kana dengan tongkat berduri, menyebabkan luka dan darah mengalir. Ketika anak-anak itu melihat darah di leher Kana, tatapan mereka berubah dan mereka melompat ke arah Kana seperti hewan buas yang menerkam mangsa. Untungnya, Alsa berhasil menyelamatkannya dan mereka berlari menjauh sampai yakin bahwa kelompok itu tidak mengejar lagi. Saat itu, Kana berkata kepada Alsa bahwa dia tidak menyangka anak-anak itu datang untuk menghisap darahnya, dan Alsa juga digigit di tangannya. Mereka berpikir bahwa anak-anak itu hanya bercanda, tetapi tidak menyangka akan seberat itu. Beberapa saat kemudian, Alsa menunjuk ke depan dan melihat ada sebuah desa. Tetapi desa itu tampak seperti desa kosong tanpa penghuni, dan dinding banyak rumah dipenuhi noda merah seperti noda darah. Mereka masih ragu apakah itu noda darah, dan di tanah juga terdapat cairan merah dengan serpihan sesuatu di dalamnya. Namun, mereka memilih untuk mengabaikannya karena saat ini mereka lebih membutuhkan bantuan. Keduanya melanjutkan pencarian untuk melihat apakah ada orang yang tinggal di sekitar sana hingga mereka menemukan sebuah rumah yang tampak paling utuh di desa itu. Ketika Alsa mengetuk pintu, akhirnya seseorang membuka pintu. Alsa memberitahu pemilik rumah bahwa mobil mereka mogok di jalan dan ingin meminjam telepon untuk menghubungi seseorang. Namun, pemilik rumah mengatakan bahwa itu buruk karena dia juga tidak memiliki telepon dan menyebutkan bahwa yang penting saat ini adalah wanita itu, yaitu Kana, karena dia melihat ada luka dan darah mengalir di lehernya. Alsa menjelaskan bahwa Kana terluka karena anak-anak di sekitar sana, dan pemilik rumah tampak tidak terkejut tetapi menyuruh mereka untuk masuk dan mengobati luka. Alsa bertanya apakah anak-anak itu tinggal di desa ini, dan pemilik rumah menjawab tidak karena dia adalah satu-satunya yang tinggal di desa itu dan tidak tahu dari mana anak-anak itu berasal. Sementara itu, Alsa terus mengeluh tentang betapa sialnya mereka, ditambah tidak ada telepon dan matahari hampir terbenam. Pemilik rumah kemudian mengundang mereka untuk tinggal di rumahnya malam itu. Pada malam itu, Alsa bertanya kepada pemilik rumah apakah dia sudah lama tinggal di desa itu. Dia menceritakan bahwa dia sudah lama tinggal di sini, tetapi kondisi mentalnya saat ini membuatnya seperti itu. Ketika dia bertemu Kana, dia teringat pada seseorang yang penting baginya. Wanita itu tinggal sendirian dan terus-menerus mengeluh, tetapi anaknya menghindarinya dan tidak mau mendekatinya. Dia merasa ingin menjauhkan wanita itu, bahkan mengatakan bahwa dia ingin darahnya keluar dari tubuhnya. Suatu malam, dia menyadari bahwa bahkan darahnya sendiri tidak ingin dekat dengannya, tidak menginginkannya. Akhirnya, terjadi tragedi ketika wanita itu menggunakan pisau cukur untuk mengiris lehernya, dan darah yang mengalir keluar, dia menempelkan mulutnya untuk menampungnya hingga dia merasakan darahnya. Dan tidak lama setelah itu, terjadi sesuatu yang aneh ketika luka di lehernya berubah menjadi seperti tanaman, merambat dengan buah, berupa gumpalan darah yang tumbuh. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa bahkan darahnya sendiri ingin keluar dari tubuhnya.
Kemudian, buah darah itu terus tumbuh, sementara tubuhnya juga semakin menua, hingga dia mulai meragukan apakah darah itu benar-benar ingin melarikan diri dari tubuhnya. Dia hampir tidak percaya bahwa darahnya telah menjadi bentuk lain dari dirinya. Setelah itu, darahnya akan menjadi buah darah yang hidup selamanya. Namun, pada malam itu, Alsa terbangun di tengah malam karena merasakan sakit kepala, dan dia menyadari bahwa air tidak ada di tempat tidurnya. Jadi dia keluar untuk berjalan. Dalam perjalanan, dia menemukan jejak merah, seperti darah di lantai. Sebelum dia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan buah darah yang tumbuh subur di dalamnya. Tak lama kemudian, suara pemilik rumah terdengar, mengatakan bahwa semua yang dia lihat adalah tentang seorang gadis yang dia ceritakan. Dia melangkah masuk dan menyentuh salah satu buah darah, dan merasakan kehangatan dari buah darah itu, yang menunjukkan bahwa gadis itu masih hidup. Karena melihat itu, dia bertanya di mana Kana dan apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin hanya bermimpi, atau mungkin Kana sedang beristirahat di kamar sebelah, dan dia tidak ingat. Sebelum dia pergi, dia menyuruhnya untuk beristirahat karena dia terlihat sangat lelah. Dan pada saat itu, terdengar suara serak dari seorang pria tua yang mengatakan agar mereka melarikan diri. Ketika Alsa menoleh, dia melihat sosok pria kurus yang tampaknya menjadi makanan bagi pohon darah itu. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah penduduk desa yang ditangkap oleh pemilik rumah. Pemilik rumah telah menghancurkan desa mereka dan muncul beberapa tahun yang lalu, menggunakan iblis untuk mengubah penduduk desa menjadi pohon darah dan mengambil buah darahnya. Apa yang Alsa lihat adalah orang-orang dari desa ini yang telah menjadi buah darah di ruangan ini. Pria tua itu menyuruh mereka untuk segera melarikan diri. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti dia. Setelah mendengar itu, Alsa bergegas mencari Kana dan memberitahunya bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun, pada saat yang sama, pemilik rumah masuk dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri kemanapun, karena pada akhirnya mereka akan kembali juga. Dia menunjukkan kepada Alsa untuk melihat leher Kana, di mana pohon darah telah tumbuh. Namun, ketika keduanya ingin melarikan diri, pemilik rumah tidak membiarkan mereka pergi. Hingga akhirnya, Kana yang kelelahan berjalan keluar setelah beberapa saat, dan dia merasa sangat lelah sehingga harus meminta istirahat. Dia bertanya kepada Alsa, apakah kita sudah selamat? Pada saat itu, pandangannya tertuju pada pohon darah yang tumbuh di lehernya. Dan dia juga memperhatikan bahwa di desanya, di tempat yang terkena, sekarang juga ada pohon darah yang tumbuh. Dia teringat apa yang dikatakan pria tua di ruangan pohon darah, bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi pohon darah yang tumbuh adalah dengan memakan buah darah yang tumbuh dari tubuh sendiri. Namun, orang yang memakan buah darahnya sendiri akan merasa sangat haus akan darah segar hingga tidak bisa menahan diri. Pada saat itu, Alsa melihat bahwa Kana sedang menghisap buah darahnya sendiri, dan itu mungkin akan menjadi akhir bagi mereka berdua